Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmayani, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah kelompok 2, semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Syafarudin SAG MSc selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Pembiayaan modal kerja KAR. Pembiayaan KAR merupakan penyediaan dana dan atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan KAR ini sering juga disebut dengan dana talangan yang biasanya diaplikasikan di bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Pembiayaan KAR ini diberikan tanpa adanya tambahan pengembalian, kecuali sebatas biaya administrasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pembiayaan berdasarkan akad KAR yang selanjutnya disebut dengan pembiayaan KAR, yaitu pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Kinerja pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Rasio pembiayaan atau FDR bank syariah yang ideal 95% sampai 98%. Hal ini berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95% sampai 98% diantaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. FDR ini mengukur komposisi pembiayaan yang disalurkan dengan DPK dan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank syariah. Return on Asset atau ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba, bisa disebut profitabilitas, dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA, artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga KAR pada batas aman minimal 8%, berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai KAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Non-performing financing atau NPF merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah, yang pada mulanya selalu diawali dengan prestasi
yaitu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera di perjanjian pembiayaannya. NPF ini perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. Risiko dalam keuangan syariah. Risiko dalam keuangan syariah disebut gharar atau kekhawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Gharar dikatakan sebagai sesuatu bersifat ketidakpastian atau uncertainty. Transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian atau jahalah antara dua pihak yang bertransaksi sesuatu yang objek akad tidak yakini dapat diserahkan. Tagrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak atau akad. Kedua, karena tidak adanya objek. Namun dalam hal ini ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan mengelola untuk mampu memastikannya di masa depan. Jenis-jenis risiko pembiayaan. Pada lembaga keuangan syariah, jenis-jenis risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko modal. modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan. Pada lembaga keuangan syariah, Risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF. identifikasi resiko current. Lembaga keuangan syariah melakukan identifikasi risiko terhadap jenis risiko pembiayaan, yakni risiko kredit yang muncul akibat kegagalan bayar nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan cara yang pertama, pihak bank dalam mengidentifikasi risiko dengan melakukan survei langsung ke rumah nasabah guna silaturahmi dan mencari tahu faktor penyebab kemacetan nasabah. Yang kedua, survei untuk mencari faktor penyebab kemacetan dilakukan dengan wawancara langsung kepada tetangga dan aparat desa tentang kondisi nasabah dan kondisi keluarga nasabah serta kondisi usaha nasabah tersebut. Yang ketiga, apabila dalam survei ditemukan faktor penyebab kemacetan nasabah, yakni faktor menurunnya pendapatan dari hasil usaha, maka akan dipantau dengan silaturahmi secara terus-menerus oleh pihak bank agar dapat berkembang kembali usaha yang dijalankan. Penilaian risiko current. Pihak bank melakukan penelitian dan penilaian tentang keadaan calon nasabah sampai pada kesimpulan apakah usaha calon debitur layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan untuk penelitian dan pemeriksaan risiko dilakukan dengan cara yang pertama, penilaian tentang aspek-aspek atau kondisi perusahaan, yaitu aspek tempat usaha, keuangan, pemasaran, daya beli masyarakat, dan manajemen lainnya. Yang kedua,
penilaian Formula 5C yaitu karakter atau watak, capital atau modal, capacity atau kemampuan, condition of economy atau keadaan ekonomi, dan collateral atau jaminan. Yang ketiga, penilaian dengan investigasi meliputi riwayat perusahaan, rencana produksi dan realisasinya, rencana penjualan dan realisasinya, serta jaminan. Yang keempat, penilaian dan pemeriksaan ke tempat usaha untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha calon nasabah sesuai data yang diberikan. Yang kelima, analisa jaminan yaitu pengecekan terhadap aset usaha yang dimiliki pemohon. Jaminan harus mencapai nilai 70% sampai 80% dari total aset yang ada. Rencana penanggulangan resiko KARD. Beberapa cara yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengendalikan risiko KARD. Yang pertama, membuat standarisasi formulir kebutuhan dana atau informasi yang harus diisi debitur. Yang kedua, membuat sistem peningkatan terintegrasi dengan sistem seleksi dan penetapan kebijakan atau termin kredit, seperti pinjaman, tenor, skema pelunasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengecek harga pasar aset yang digunakan. Yang keempat, bank perlu memastikan kredibilitas penjamin pada waktu kontrak. Yang kelima, bank perlu menjaga hubungan baik dengan penjamin. Yang keenam, bank perlu mengevaluasi kemampuan membayar penjamin secara berkala. Yang ketujuh, bank perlu melakukan simulasi untuk merestrukturisasi hutang atau memilih kebijakan haircut. Yang kedelapan, bank perlu membuat daftar debitur gagal bayar dan penyebabnya sebagai masukan di kemudian hari. Dan yang terakhir, bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya, karena seringkali debitur kabur akibat tidak mengenal atau tidak menjaga hubungan baik melalui mekanisme pengawasan. Pengendalian risiko tersebut dilakukan agar antara bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian, serta menghindari moral hazard dari nasabah yang tidak dapat menggunakan dana KARD dengan baik. Monitoring dan evaluasi resiko KARD. Manajemen risiko yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah adalah menempuh program kebijakan penyelamatan yang tergantung dari tingkat kesulitan atau permasalahan yang dihadapi nasabah. Adapun tindakan yang ditempuh, yang pertama, rescheduling, yaitu kebijakan pemberian keringanan berupa perpanjangan jangka waktu atau masa tenggang selama beberapa waktu tertentu bagi nasabah yang menunggak agar dapat mengusahakan pengembalian. Yang kedua, reconditioning, yaitu kebijakan keringanan atas perubahan persyaratan pembiayaan seperti pelunasan pembiayaan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan tiap hari. Yang ketiga, restructuring, yaitu kebijakan untuk peninjauan kembali situasi dan kondisi permodalan sehingga disesuaikan dengan kondisi usaha dalam menyelesaikan pelunasannya. Lembaga keuangan syariah telah menjalankan pengawasan terhadap proses pembiayaan KARD ini sejak permohonan hingga saat pengembalian. Pengawasan pembiayaan juga dilakukan dengan mengawasi aparat pembiayaan atau pegawai yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan. Adapun pengawasan yang diterapkan oleh bank adalah pengawasan aktif, yaitu dilakukan secara berkala jika terdapat tanda kurang lancar dalam pengembaliannya, dan pengawasan pasif yang dilihat dari laporan harian dari debitur dan laporan lainnya.